Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas beberapa soal dari ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau UMPTKIN tahun 2019. Kode naskah 1911. Jadi ini kita akan membahas beberapa soal. Mungkin dari setiap pelajaran hanya 3 yang dibahas, tapi kan nanti ada kunci jawabannya ya, itu tinggal dicek lagi, diperhatiin lagi, dibaca lagi yang benar, dipahamin, pasti bisa. Nah, oke, nomor 1 adalah soal tentang bahasa Indonesia. Di sini adalah soal bacaan. Ingat ya, walaupun soal bacaan itu tentang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ataupun bahasa Arab, itu yang pertama kali dilihat adalah soalnya. Karena apa? Karena kalau misalnya kita baca teksnya dulu, itu bakal nguras waktu kita banget. Terus juga nggak semua teks itu semuanya enteng bacaannya. Ada juga teks yang berat, misalnya kayak teks politik, statistik, dan yang lainnya. Jadi kita tuh ya harus cepet gitu bacanya, harus skimming. Oke, lanjut ya. Ini ada soal ringkasan yang tepat berdasarkan teks tersebut adalah, kalau misalnya ringkasan, berarti itu apa sih? Ya, ringkasan itu adalah inti dari teks. Inti dari teks ini apa gitu ya. Oke, kita baca cepet ya. Kita baca sendiri aja, jadi nyambung gitu. Oke, aku baca, kalian baca ya. Model pengelolaan pertanian terpadu di Cilangkap adalah relasi pertanian peternakan. Pengguna model pertanian yang padu dengan peternakan menyatakan tidak ada limbah yang terbuang. Limbah pertanian bermanfaat sebagai pakan dan membuat serta sebagai produk tersebut berguna atas promosi sedangkan masyarakat melalui gerakan Indonesia Berdaya ada kepentingan masyarakat. Mari membentang kebaikan untuk kemerdekaan para petani Indonesia sebagai wujud apresiasi kita terhadap sama-sama. Oke, udah dibaca. Oke, kita langsung ke pilihan gandanya. Yang A, model pengelolaan lahan pertanian terpadu digulirkan melalui gerakan Indonesia Berdaya dapat menekan biaya pertanian dan juga memberikan hasil yang baik untuk petani Cirangkong. Ini menekan biaya pertanian. Apakah ada di teks? Tidak ada ya. Adanya adalah program tersebut bergulir. Oh bukan. Adanya adalah memberdayakan para petani Indonesia. Berarti bukan ya. Salah. Oke, yang B. Model pengelolaan pertanian yang baik adalah model pertanian terpadu seperti yang dilakukan para petani di semua daerah, khususnya Cirangkong. Dilakukan para petani di semua daerah. Emangnya ada di teks? Oke, coba lihat. Nggak ada ya. Oke, berarti salah ya. Oke, yang C. Model pengelolaan pertanian oleh Gerakan Indonesia Berdaya mendapat sambutan yang baik di daerah Cirangkong. Mendapatkan sambutan yang baik. Apakah ada di teks? Oh, nggak ada ya. Adanya tadi apa? Manfaat dari limbah pertanian. Ya, adanya manfaatnya ya. Berarti salah. Kalau A, B, C udah salah, pasti jawabannya yang D. Oke, tapi kita cek dulu. Model pengelolaan lahan pertanian terpadu di Cirangkong tidak terlepas atas kontribusi sedekah masyarakat melalui Gerakan Indonesia Berdaya. Bener ya? Ada kata-kata kontribusi sedekah masyarakat. Di teks juga ada program tersebut bergulir atas kontribusi sedekah masyarakat. Nah, jadi ringkasannya adalah yang D. Nah, pokoknya intinya kalau misalnya soal bacaan kayak gini, bukan cuma di bahasa Indonesia aja ya, bahasa Inggris maupun di bahasa Arab itu kita harus bacanya cepat, tapi ya harus ngerti juga gitu, harus skimming. Oke, kita lanjut ya, masih bahasa Indonesia. Ini tipe soal sama dari nomor 7 sampai nomor 12. Nah, sekarang kita akan bahas yang nomor 8. Profesor Hukum Islam percaya bahwa para mahasiswa dapat mengerjakan ujian secara lebih baik melalui pencarian jawaban secara mandiri dan mendorong untuk menerapkan metode titik-titik sebagai persiapan ujian. Oke, kita cek. Ini ada kata kuncinya. Pencarian jawaban secara mandiri. Oke, kita cek ya. Yang A, heuristik. Heuristik itu apa sih? Ya, jadi kalau misalnya menurut KBBI, heuristik itu adalah mengerjakan secara sendiri atau mandiri.
Oke, kita cek yang B ya, ilmiah. Ilmiah itu apakah dia selalu mandiri? Tidak ya, dia juga kadang bertahap. Apalagi di penelitian tuh dia ada tahap-tahapannya, kemudian di wawancara juga. Berarti bukan ya, karena dia tidak selalu mandiri. Kemudian yang C, diskusi. Apakah diskusi itu secara mandiri? Bukan dong, kalau misalnya kita diskusi itu kita 2 orang atau lebih ya. Kalau diskusi sama diri sendiri itu bukan ya, bukan dinamakannya bukan diskusi. Beda ya. Kemudian yang D, demonstrasi. Kalau demonstrasi itu udah pasti gak mungkin sendiri, pasti ramean ya. Jadi jawabannya adalah yang A, heuristik. Oke, kita lanjut. Masih bahas Indonesia. Ini kita bahas nomor 18 karena ini tipe soal sama aja dari nomor 13 sampai 18 ini. Nah, kita bahas yang 18 aja ya. Oke, kita baca. Perusahaan teknologi uang tunai Showcase meluncur di Indonesia dalam bentuk beta di bulan Mei mendatang. Meski pemerintah tengah gencar menggalakkan program cashless society, Showcase dapat diterima di pasar Indonesia disebabkan titik-titik uang di ATM, anjungan tunai mandiri masih tumbuh. Nah, ini ada pengisian, penarikan, redesign, dan revokasi. Pilihlah satu jawaban yang benar untuk mengisi titik-titik di atas agar kalimat tersebut menjadi kalimat lengkap. Oke, kita cek ya. Dari yang asing dulu deh. Redesign. Redesign itu apa sih? Ya, mendesain ulang. Nah, kira-kira cocok gak nih sama yang kita isi ini? Showcase dapat diterima di pasar Indonesia disebabkan redesign uang di ATM. Gak maksud ya, desain apa gitu yang diulang di ATM lagi kan, di uang di ATM, gak masuk ya. Kemudian kita cek yang nomor 4, revokasi. Nah, revokasi itu apa sih? Nah, biasanya revokasi ini ada di bahasa politik. Nah, artinya itu ditarik kembali. Nggak nyambung ya, ini kan lagi ngomongin masalah ekonomi, masalah uang, masa tiba-tiba ke politik sih? Oke, kita coba aja. Showcase dapat terima di bahasa Indonesia disebabkan revokasi uang di ATM. Nggak masuk ya, karena ini biasanya dia jadi bahasa politik. Ini kan lagi bahas ekonomi. Oke, berarti sisa yang nomor 1 dan nomor 2. Oke, kita cek yang nomor 1, pengisian. Pengisian tuh misalnya kayak kita nabung ya. Nabung, nyambung dong ya. Showcase dapat diterima di pasar Indonesia disebabkan pengisian uang di ATM. Nabung di ATM, uang di ATM. Nyambung ya. Oke, berarti pengisian bisa. Yang kedua, penarikan. Penarikan ya berarti kita narik dong uang di ATM. Biasanya bisa juga nggak selalu di bank ya, di mall juga bisa, di Indomaret, di Alfamart tuh bisa juga. Biasanya kita narik uang di ATM. Oke, berarti jawabannya adalah pengisian dan penarikan. 1 dan 2 yang A. Oke, kita lanjut ya ke bahasa Inggris. Kita mulai dari nomor 39 aja karena nomor 36-nya itu sampai nomor 38 itu adalah soal teks, soal bacaan. Ingat, yang penting kalau soal bacaan itu kita bacanya harus cepat atau skimming ya. Dan yang pasti kita harus paham dengan isi bacaannya. Oke, nomor 39. Nah, kita baca soal dulu nih, seperti biasa. What does which refer to? Which. Nah, kalau kayak gini, kalau aku sih nggak baca ini ya seluruh teksnya, tinggal dilihat aja yang which yang mana which di ke kalimat ketiga ya. Rain which carries great importance for all living things including human beings. Which itu yang mana? Di sini soalnya artinya apa sih? What does which refer to? Which ini merujuk kemana gitu ya, arahnya kemana sih gitu. Which. Oke, kita baca dulu. Rain which carries great importance for all living things. Hujan yang mana membawakan kepentingan untuk hal semua kehidupan manusia ya. Seperti ya, human beings, manusia. Nah, kita lihat nih, which hujan yang mana membawa. Berarti di sini rain ya. Oke, kita cek lagi. Di kalimat kedua itu awalnya rain.
Kalimat pertama juga awalnya rain. Berarti which ini merujuk pada si rain. Berarti jawabannya adalah yang B, rain. Gampang ya. Tapi walaupun gampang kayak gini, gak boleh dispelin ya, karena setiap soal bahasa Inggris itu pasti ada tipe soal yang kayak gini. Gak cuma di UMPTKIN, tapi di UTBK pun ada ya. Ya semuanya tuh ada. Waktu saya UM juga itu ada soal kayak gini. Pasti soal 2020 juga pasti ada soal kayak gini. Jadi dibaca baik-baik, dipahamin, jangan asal juga, walaupun ini gampang ya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 41. Which word means the same as substantial in sentence 3? Which word? Kata yang mana means the same as, yang memiliki arti yang sama dengan substansial in sentence 3 di kalimat ketiga. Substansial. Nih, kalau misalnya kayak gini kan berarti sama aja sinonim ya. Nah, sinonim itu kalau misalnya kita tahu artinya, ya udah kita tinggal ngertiin aja satu-satu. Tapi gimana kalau misalnya kita nggak tahu artinya? Nah, kalau misalnya kita nggak tahu nih artinya, kita lihat aja ini apa, yang digaris bawahi, yang di underline kan substansial. Nah, kita cari tuh di teksnya yang ada kata-kata substansial. Nah, terus kita lihat deh ini berkedudukan sebagai apa artinya. Sesuai konteks kalimat substansial tuh sebagai apa gitu ya. Oke, langsung aja kita lihat nih di teksnya. Nah, ini Quran where substantial information is given about the formation of rain, its proportion and effects. Nah, substantial information berarti information tuh di sini apa sih? Informasi ya. Informasi dia sebagai noun, kata benda, substansialnya sebagai injektif atau kata sifat. Jadi injektif plus noun, kata sifat plus kata benda. Nah, informasi di sini informasi apa? Quran where it's substantial information. Berarti informasi yang sangat penting ya. Berarti substansial itu artinya adalah sangat penting. Nah, kita cek artinya. Yang A itu meaningless. Meaningless itu apa? Ya, meaningless itu artinya gak penting. Kebalikan ya, berarti dia bukan sinonim tapi antonim. Yang B, trivial. Trivial apa? Trivial tuh artinya remeh. Ya, gak ada apa-apa lah, gak penting gitu ya. Berarti bukan. Yang C, unimportant. Nah, dari kata important. Important apa sih? Artinya penting. Tapi ini ada an-nya, berarti unimportant adalah tidak penting. Nah, berarti jawabannya yang D, signifikan. Itu artinya penting. Pokoknya kalau misalnya jawab soal tentang sinonim ini, kalau nggak tahu artinya, dibaca aja teksnya yang ada kata-kata yang ditanya. Kayak gini nih, yang ditanyakan substansial. Yang kita lihat itu kata sebelum dan sesudahnya. Oke, lanjut ya ke soal nomor 45. 45 ini adalah soal tentang grammar. Jadi ya harus paham dulu gitu tentang grammar, tentang kedudukan bahasa. Nah, identify the letter of the underlined word or phrase that is not correct. Berarti yang tidak benar. Oke, kita cek yang A. Mudik excited a long time ago. Excited. Nah, dia excited berarti dia pakai verb tuh ya. Verb tuh ini adalah past tense. Nah, kalau misalnya mudik excited a long time ago, itu artinya mudik pernah ada dulu. Bener gak sih? Tapi kan mudik sekarang juga masih ada ya, masih berjalan. Nah, berarti harusnya dia pakai apa? Pakai perfect tense, harus ditambah had. Jadi mudik had existed a long time ago. Nah, artinya kalau misalnya udah pakai had, itu berarti artinya mudik sudah ada dari dulu. Sudah ada dari dulu. Nah, berarti kan masih terjadi sampai saat ini. Nah, berarti jawabannya udah tahu ya, berarti yang A yang salah.
Nah, memang kalau misalnya soal kayak gini itu kita harus paham dulu tentang grammar. Coba deh pelajari lagi tentang grammar, dipahami lagi. Nah, terus yang B, kita cek semuanya ya, yang C sama D. At the same time, the term mudik became popular in the 1970. Nah, jadi di waktu yang sama, the term itu artinya istilah mudik menjadi populer di tahun 1970-an. Nah, berarti benar ya. The sometime pakai become itu adalah verb to, awal dari became. Nah, tahun 1970 benar ya, pakai verb to. Berarti yang jawabannya nomor 45 adalah yang A. Yang salah, dia harusnya pakai perfect tense tapi dia malah pakai past tense aja. Oke, kita lanjut ke TPA-nya ya. Matematika nomor 19. Sebuah madrasah mengadakan acara kelulusan siswa-siswinya di sebuah gedung pertemuan. Ada 750 tamu yang hadir dan 450 tamunya adalah perempuan. Setengah dari tamu perempuan dan seperempat dari tamu laki-laki berumur kurang dari 35 tahun. Bila panitia hendak memberikan door prize pada satu orang tamu, berapa peluang terpilihnya tamu yang usianya kurang dari 35 tahun? Oke, kita tulis dulu. Tadi tamu yang hadir semuanya adalah 750. Oke. Kemudian 450-nya adalah tamu perempuan. Oke, di sini jadi 450 perempuan. Kemudian berarti laki-lakinya berapa? Laki-lakinya 750 dikurang 450. Semua tamu tadi yang hadir dikurang sama si tamu perempuan. Jadilah tamu laki-laki, berarti kalau dikurangin hasilnya 300. Kemudian apa lagi katanya? Setengah dari tamu perempuan dan seperempat dari tamu laki-laki berumur kurang dari 35 tahun. Berarti setengah dari perempuan berapa? Berarti setengah dikali 450, hasilnya 205. Kemudian seperempat dari laki-laki. Laki-laki berapa tadi? 300. Berarti seperempat dikali 300. Tinggal dijumlahin aja, 225 ditambah 75. Hasil dari si laki-laki tadi ya. 225 tambah 75 hasilnya adalah 300. Nah, 300 ini apa tadi katanya? Tamu yang hadir yang kurang dari 35 tahun. Kemudian kita lihat yang ditanya apa. Bila panitia hendak memberikan door prize pada satu orang tamu. Berarti satu orang ya. Ingat, ini adalah soal tentang peluang. Rumus peluang itu apa sih? Jadi, peluang kejadian itu sama dengan jumlah kejadian per jumlah semesta. Jadi jumlah seluruhnya. Oke, di sini kita pakai kombinasi ya. Berarti yang peluang berapa? C 300 1 bawahnya. Kenapa 1? Karena ya tadi panitia cuma milih 1 untuk dikasih door prize. Kemudian per semesta semuanya berapa tadi? 7,5. 750. Nah, ingat kalau misalnya bawahnya ini sama, berarti tinggal langsung aja. Berarti sama dengan 300 per 750. Oke, diperkecil, 0 dicoret ya. 30 per 75 sama-sama dibagi 15. Jadi 30 bagi 15 2 dan 75 dibagi 15 adalah 5. Jadi hasilnya adalah 2 per 5. Jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ya matematikanya. Kalau misalnya nomor 24, 25, 26, 27 tuh masih bisa lah, masih gampang ya kan? Pasti bisa. Nah, sekarang nomor 28 nih. Jika X per Y sama dengan 6 dan X, Y tidak sama dengan 0, maka titik-titik. Nah, ini kita cek satu-satu. Yang A, X lebih besar daripada Y. Nah, kita terus dulu di sini X per Y sama dengan 6. Kalau X lebih besar daripada Y, kita cobanya berarti X itu 6 ya. Kita misalin, kemudian Y-nya 1. Berarti benar ya, 6 per 1 sama dengan 6. Ya, jawabannya itu yang A. Oke, kita cek lagi yang B. Y lebih besar daripada X. Y lebih besar daripada X. Y kan di mana? Dia letaknya di bawah, berarti dia penyebut. Nah, kalau misalnya penyebutnya itu lebih besar, otomatis jawabannya komaan dong ya. Iya, desimal. Pasti dia jawabannya desimal. Berarti bukan jawabannya 6 ya. Kemudian yang C, X dan Y setara nilainya. Kalau setara berarti misalnya 6 dibagi 6 sama dengan 1.
apapun hasilnya, kalau setara antara pembilang dan penyebut itu hasilnya 1. Berarti bukan ya. Yang D, X dan Y tidak dapat ditentukan hubungannya. Bentar gak sih? Enggak ya, ini buktinya A. X lebih besar daripada Y, benar ya kan. 6 bagi 1 6. Kemudian apalagi 12 bagi 6 2. 18 bagi 12 bagi 2 6. Kemudian 18 bagi berapa lagi? Bagi 3 6. Berarti yang D ini salah ya. Berarti jawabannya 28 adalah yang A. Pokoknya kalau misalnya soalnya kayak gini itu dicek aja satu-satu ya. Sampai jawabannya yang benar itulah jawabannya. Oke, lanjut ya ke nomor 33. Ini tentang bangunan. Ini ada bangunan apa sih? Bangunan persegi panjang yang terbagi menjadi 2, jadi segitiga ya. Nah, ini diketahui lebarnya adalah 6. Nah, terus ini panjangnya yang di tengah ada 10 ya. Nah, yang ditanya adalah panjang bangunan. Oke, ingat ini kan segitiga nih ya, segitiga. Oke, kita keluarin. Nah, kayak gini. Ingat sudut istimewa 6, 8, 10. Berarti jawabannya adalah 8 ya, panjang sininya nih. Oke, panjang sininya adalah 8. Nah, tapi kalau misalnya nggak tahu, nggak hafal, kita pakai Pitagoras. Berarti 10 kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah X kuadrat. Ini adalah 100, 6 kali 6, 36 tambah X kuadrat. X-nya pindah, terus kita akarkan 100 dikurang 60. 100 dikurang, oh maaf, ini salah ya. Ini harusnya adalah 100 dikurang 36. Nah, 100 dikurang 36 berapa? 64. Ini harusnya X-nya akar 64 ya. Oke, tinggal diganti aja. Ini harusnya X sama dengan akar 64, jadi X-nya adalah 8. Nah, jadi panjang sini adalah 8 nih. Oke, 8 ya. Nah, ditanya berapakah panjang bangunan di bawah ini? Panjang apanya gitu ya kan? Apakah dia keliling? Apakah dia luas? Kita nggak tahu, jadi kita cek aja satu-satu. Nah, rumus keliling apa rumus keliling? Segi panjang 2 dikali panjang ditambah lebar. Berarti 2 dikali panjangnya berapa tadi? 8 ditambah lebarnya 6. Berarti 8 tambah 6 14. Berarti 2 kali 14 28. Ada nggak di pilihan gandanya? Nggak ada. Berarti yang ditanya bukan keliling. Kemudian luas rumus luas adalah ya panjang kali lebar. Ini pelajaran SD ya, jadi harus hafal, kebangetan kalau misalnya nggak hafal. Berarti luas sama dengan panjang dikali lebar. Panjang berapa tadi? 8. Kemudian lebarnya 6. Berarti 8 kali 6 adalah 48. Ada nggak di pilihan gandanya? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti ya udah, berarti yang ditanya adalah hanya panjang bangun ini, panjang persegi panjangnya berapa tadi? 8. Berarti jawabannya adalah 8. Gampang banget ya. Ini mah tinggal, berarti kalau misalnya menjawab soal kayak gini harus hafal rumus Pitagoras. Oke.